Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Arjuna Gosong. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana sih caranya menanam cabai Jawa. Ini namanya cabai Jawa teman-teman. Yang ini masih kecil, yang seperti ini udah mulai gede tapi masih mentah. Yang seperti ini mulai tua dan akan berwarna merah ketika udah mateng. Ini belum begitu mateng teman-teman ya, yang warnanya merah kayak gitu. Nah yang seperti itu ya, yang pendek habis. Terus biasanya ini menurut pengalamanku teman-teman ya, jadi aku rebus yang warnanya udah merah itu, aku rebus sekitar 7 butir dalam 2 gelas, terus dikasih gula sedikit, terus diminum. Nah itu rasanya tuh kayak pedes-pedes gimana gitu ya. Katanya sih banyak yang sembuh kalau misalnya batuk, minum rebusan cabai Jawa ini tuh sembuh. Jadi waktu itu aku juga batuk-batuk, terus aku nyoba minum, ya sembuh. Tapi nggak tahu ya sembuhnya karena obat lain atau emang karena cabai Jawa ini. Tapi emang enak juga sih kalau misalnya diminum. Lumayan lah pedes-pedes ya, kayak cabe, kayak jahe kayak gitu loh, pedes-pedes panas gitu. Nah kayaknya diminum tiap hari juga nggak masalah ini. Oh ya, ini kan termasuk buah ya teman-teman ya, buah atau apa ya, pokoknya tuh kalau di biologi buah lah ya, dia buah bukan daun. Dan dia tuh berbuahnya tuh non-stop ya, bukan musiman gitu loh, non-stop tanpa musim ya, mau hujan mau kemarau terus ada. Cuma kalau pas kemarau itu lebih banyak teman-teman. Terus yang nanam, kalau misalnya mau nanam itu yang seperti ini teman-teman. Jadi di tangkainya atau di apalah namanya ya, pohonnya kayak gini, itu tuh lama-lama akan ada semacam akar. Nih ada akar kan. Berarti tinggal kita potong di sini, terus ini ditancepin ke tanah. Kalau di awal mula kan segini berarti ya, segini kan. Berarti awal mulanya kita tancepin di polybag dulu ya. Setelah daunnya nggak layu, baru kita pindah di tempat yang panas. Terus mindahnya itu atau nanamnya itu di dekat pohon teman-teman, justru di dekat pohon ya. Kalau tanaman lain itu kalau misalnya ditanam dekat pohon yang lain kan nggak bisa subur karena rebutan nutrisi. Nah justru beda dengan yang namanya cabai Jawa ini. Jadi kalau cabai Jawa ini nanamnya di dekat pohon tuh nempel banget ya, karena karakter dia tuh merebut makanan dari ini kan pohon alpukat nih. Nah dia tuh kayak ikutan makan di pohon alpukat gitu loh. Jadi justru malah bagus kalau pohon alpukatnya sehat subur, maka tanaman cabai Jawanya ini juga ikut subur kayak gitu. Ini nah kayak gini teman-teman. Jadi akarnya itu ikutan makan di kulitnya, jadi kayak nancep. Dia tuh kayak parasit gitu loh ya. Nah supaya tanaman alpukatnya nggak mati atau tanaman apapun yang nggak mati gitu ya, harus kita batasin gitu. Kita batasin supaya nggak semuanya itu dijadikan tempat rambatan cabai Jawa ini gitu. Tinggal kita kurangin aja yang bagian atas-atas gitu. Sepengetahuanku nggak ada ya tanaman gede yang dirambatin cabai Jawa tuh sampai mati tuh nggak ada ya teman-teman ya. Ya cuma ya kayak nggak ngefek sih sebenarnya menurut aku ya. Pohon gedenya ini loh maksudnya ya, kayak nggak ngefek. Nah itu teman-teman,
ternyata burung itu juga suka makan cabai Jawa. Itu kelihatan kayak tugel itu loh, itu dimakan burung kayak gitu, burung kutilang kalau nggak salah namanya tuh. Nah, aku rasa yang ini cukup dulu teman-teman. Ini kok bisa kayak gini sih? Kok bisa nancep kayak gini? Ini kok bisa nancep? Mungkin anak kecil mungkin yang nancepin. Nah, oh iya teman-teman, aku mau ini tak kasih lihat ya, sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi aku tuh lagi pesen sekitar 40 jenis tanaman teman-teman, yang mau aku bikin kebun yang sangat mini tetapi macam-macam isinya gitu. Ada sayur dan buah, ada cabai juga, cabai yang macam-macam gitu. Nah, di sini ini lagi nyicil ya teman-teman ya. Jadi setiap hari kan kerjaannya nggak cuma ngonten ya, nggak cuma YouTube. Jadi nyicil sehari itu minimal 10 gituan, 10 polybag berisi tanah. Soalnya tanahnya tuh juga ini banyak batunya teman-teman, harus milin di kebun aku yang di sebelah sana gitu. Harus aku bawa ke sini. Jadi ya dikit-dikit. Nah, tapi ini mau aku jadikan tempat uji coba teman-teman. Ya, kan dekat sama rumah nih, jadi enak untuk evaluasinya kayak gitu. Jadi ini nanti akan berisi kisaran 100 polybag dan semuanya itu tanamannya beda-beda lah gitu intinya. Tapi per individu itu kisaran 3 pot. Nah, kayak gini ada satu individu yang lain, jenis lain kayak gitu. Itu bibitnya terus aku beli terus, online terus, tapi masih di perjalanan. Ini sekalian lah sambil ini. Ini belum nyampe sini karena buat jalan ke sini dulu, nanti dipenuhin. Jadi tinggal melangkah kayak gitu teman-teman. Ini aku taruh di kolam kayak gini. Emang dulu ini kolam juga buat uji coba teman-teman. Tapi kalau uji coba lele, cuma lele doang sih kayaknya bosen ya. Jadi aku pengennya tuh yang macam-macam sayur mayur yang mau macam-macam, sama cabai-cabai yang macam-macam. Pokoknya yang serba macam-macam lah. Buah-buahan juga gitu. Emang seneng aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen lihat hasilnya kayak apa, dan kan kita jauh nih, bisa aja teman-teman di Jakarta atau di Bali atau di Lombok gitu, teman-teman tinggal subscribe aja ya. Toh subscribe memang gratis, tapi aku sebenarnya nggak tahu juga sih fungsinya subscribe itu apa gitu. Jujur nggak terlalu ngeh ya, cuma kayak ikut-ikutan subscribe ya kayak gitu, ya udah. Nah, ini udah persiapan teman-teman ya, bibit-bibitnya ini udah persiapan. Jadi ini tiap pot ini juga beda-beda jenis, ada pir, ada apel, ada jambu air dalhari, terus ada pir Jepang, pir Eropa, ada jamblang putih lah, ada kristal merah, ada stroberi. Yang lainnya masih aku simpan di sana, soalnya ini takut kena hujan. Jadi sebagian tuh takut kena hujan. Misalnya yang seperti ini, yang takut kena hujan itu teman-teman. Nah, di sini juga ada golden berry, ada terong, ada kucai. Yang takut kena hujan tuh yang tipe-tipe seperti ini. Strawberry kayak gini ya teman-teman ya. Jadi strawberry itu kalau kena hujan kurang manis rasanya. Kemarin itu sebenarnya udah mulai kemarau ya kan. Cuma tiba-tiba tuh gerimis, jadi aku taruh di dalam dulu ini. Strawberry Saga Honoka. Dan yang paling bikin penasaran itu sebenarnya yang ini teman-teman. Jadi kan aku mau pakai konsep organik ya kan, tapi aku nggak mau pakai pupuk kotoran hewan, itu nggak mau teman-teman. Ya bebas-bebas aja sih kalau teman-teman mau, cuma aku lagi penasaran sama ini yang namanya pupuk ya, pupuk dari rumput kering.
Jadi ini emang sengaja aku nyari rumput. Ini udah aku jemur 2 hari teman-teman. Jadi rumput ini bukan untuk pakan sapi, bukan teman-teman ya. Ini rumput asal, pokoknya dia rumput yang ada di sawah. Aku ngarit. Ini udah dijemur 2 hari. Ini masih warnanya masih ada hijau-hijaunya. Jadi nanti aku ini lagi, aku jemur lagi ya, sampai pengenku yang warnanya hijau itu menjadi coklat. Kayak ini juga ya teman-teman. Ini daun muda ya, bukan daun tua ya. Ini tunas rambutan. Nah, warnanya kan hijau banget, dan ini sampai menjadi coklat kayak gini. Ini akan aku olah jadi pupuk ya. Aku yakin banget. Kenapa bisa yakin mas? Iya, karena tahu kan, kalau misalnya tanaman, bukan tanaman ya, teh itu kan awalnya juga pucuk daun ya. Ampasnya aja bisa menyuburkan tanaman gitu loh. Artinya kan tanaman lain juga bisa menyuburkan tanaman lain gitu. Nggak harus teh kan. Nah, teh itu kan warnanya hijau ya awalnya. Jadi aku yakin kalau awalnya itu hijau itu lebih lebih tinggi energi kimianya untuk dijadikan pupuk gitu. Dan yuk kita belajar yuk gitu dengan aku. Makasih.